Halo, welcome back. Sudah lama nih aku nggak update di YouTube. Dan kali ini aku akan cerita pengalaman pribadi aku yang selama ini aku diet, menurunin berat badan aku 10 kilo. Jadi FYI nih, berat badan awal aku tuh sebelum diet di angka 75 kilo dan sekarang itu di angka 65 kilo. Nah, kalian penasaran kan? Jangan di skip ya, karena aku bakalan cerita, siapa tahu bisa menginspirasi ke kalian semuanya. Oke, aku bakalan cerita kenapa sih aku memilih diet. Apakah karena aku insecure atau gimana? Nah, aku akan cerita dulu nih. Tahun kemarin, tepatnya tahun 2019, aku itu menikah di pertengahan tahun ya, di bulan Juni. Jadi waktu gadis berat badan normal aku tuh di angka 55. Aku menikah, terus bulan 10 aku hamil dan ternyata di bulan berikutnya ketahuan hamil kembar. Dan selama hamil juga aku mengalami kenaikan berat badan, naik 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Dan di akhir tahun 2019 aku mengalami musibah, aku keguguran. Jadi keguguran otomatis harus dikuret, dan setelah itu kan aku pemulihan nih. Jadi disarankan di masa pemulihan aku banyak makan protein, jadi daging, makan buah, makan sayur untuk ini penambahan energi lah, karena waktu pendarahan itu kan darahnya banyak lah yang keluar. Intinya gitu, aku banyak makan dan aku nikmatin sih. Ditambah lagi aku waktu itu stres karena sedih, dan lama-lama udah kebiasaan makan ngemil itu sampai malam lah, intinya ya, sampai mau tidur aku ngemil. Dan akhirnya di suatu titik dimana aku mengalami sebuah penyakit yang sumbernya dari gejala obesitas. Jadi yang aku tahu waktu itu timbangan aku di angka 75 kilo. Nah, itulah kenapa niat aku ingin diet, karena kesehatan. Nah, yang kulakukan itu apa nih sebelum diet? Jadi tentunya aku karena niatnya diet untuk menurunkan berat badan, aku cari-cari dulu informasi yang benar-benar cocok di aku. Misalnya gini, aku tuh pengen diet tapi nggak nyiksa gitu, karena banyak yang aku tahu diet itu makannya yang makan rebus-rebusan, makan buah-buahan, nggak makan nasi. Jadi yang diet ekstrim gitulah, karena aku nggak mau nyiksa ke badan aku. Jadi singkat kata, aku dapatlah sebuah metode diet yang intinya yang cocok sama diri aku sendiri. Yang pertama itu adalah diet OCD. Nah, diet OCD itu apa? Diet OCD itu adalah Obsessive Corbusier Diet. Jadi diet ini diperkenalkan oleh Master Deddy Corbusier. Nah, diet OCD ini sebenarnya adaptasi dari intermittent fasting. Mungkin kalian yang anak gym, yang paham lah yang seputaran dunia fitness, intinya tahulah intermittent fasting itu gimana. Nah, prinsip diet OCD ini tentunya kita bisa makan apa aja yang kita mau ya, tapi tetap dikontrol. Jadi tidak ada namanya kalian nggak makan nasi, kalian makan rebus-rebusan, kalian cuma makan buah-buahan. Wow, itu tuh gimana ya, nyiksa banget sama diri aku sendiri. Aku lihat sih di Facebook, di Instagram, di YouTube, pokoknya informasi dietnya tuh yang gimana ya, aduh, pokoknya bagi aku tuh mengerikan. Jadi balik lagi ke diet OCD ini, dietnya tuh boleh makan apa aja yang kamu mau, tapi tetap intinya kalian boleh makan dari jam sekian sampai jam sekian, dan sisanya kita puasa ya, mirip lah seperti puasa teman-teman muslim sebelumnya kan puasa. Jadi intinya puasa itu emang sehat kok di kitanya sendiri, dan itu emang terbukti di dunia kesehatan. Rentang waktu makan di diet OCD ini sebenarnya ada beberapa jam.
Aku awali di 8 jam, 6 jam, 4 jam, bahkan di 1 jam. Dan di aku sendiri, aku sampai sekarang bertahan di 4 jam makan karena aku belum kuat memasuki 1 jam makan sisanya puasa. Jadi itu kita benar-benar nerapin yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita, jangan terlalu dipaksa. Nah, di 8 jam ini kalian bisa terapkan di awal 8 jam, jangan langsung ke 4 jam atau 1 jam ya, karena adaptasi tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi dimulai dari sarapan. Nah, di sarapan ini karena biasanya aku tuh sarapan di jam 10 pagi karena masih terbawa di kebiasaan waktu aku kerja dulunya. Aku kan jam sarapannya tuh amburadul, kadang sempat sarapan, kadang nggak sempat sarapan, tapi biasanya aku tuh makan di jam 10 pagi tuh ya karena lapar ya aku makan goreng-gorengan. Jadi karena prinsipnya sekarang aku nurunin berat badan, aku makan di jam 10 pagi, tapi aku ganti dengan makanan yang lebih sehat. Jadi yang biasanya aku makan goreng-gorengan, lontong, nasi gemuk, itu benar-benar aku ganti. Aku sarapan yang lebih sehat. Aku makan 2 butir telur rebus dan buah pepaya yang aku potong kecil-kecil, jadi muat jadi 1 mangkuk kecil. Itu cukup bagi aku. Karena sarapan di sini kita nggak boleh terlalu over ya. Karena di aku sendiri kalau aku sarapan makan nasi, itu entah kenapa di aku nggak cocok karena aku merasa ngantuk. Tapi itu beda ya metabolisme kita masing-masing. Dan di prinsipnya itu aku sarapan yang sehat. Dan jam 12 siang aku tetap makan seperti biasa, makan nasi, makan sayur, makan sambal. Itu tetap aku makan seperti biasa, seperti yang sehari-harinya. Tapi aku tetap kurangin porsinya. Yang biasanya aku makan nasinya segini, jadi aku mulai kurangi setengahnya, dan aku perbanyak di sayur dan protein, dan jangan lupa konsumsi buah-buahan. Dan buah-buahannya sih aku lebih prefer milih makan pepaya ya, karena pepaya itu salah satu buah yang direkomendasikan untuk penurunan berat badan. Tapi bisa juga sih kalian bebas makan buah apa aja, tapi jangan terfokuskan makan buahnya aja, kalian harus konsumsi juga atau lebih perbanyaklah protein, karena protein ini sangat disarankan untuk penurunan berat badan. Kalian bingung nih kalau untuk cemilan itu yang bagaimana? Ya kalau saran aku, kalau untuk cemilan yang sehat, pilihlah cemilan buah-buahan seperti ya kalau misalnya di kantor kalian atau di sekitaran rumah kalian ada mamang rujak, ya boleh lah ya kalian beli. Ataupun kalaupun kalian tetap benar-benar nggak bisa, yang terbiasanya makan gorengan, ya sah saja lah kalian makan gorengan, tapi dikurangin aja. Yang biasanya kalian makan gorengan itu combot 3 goreng, pelan-pelan dikurangin aja, jadi tetap jadinya makan 2 gorengan jadi 1 gorengan gitu. Dan kembali ke makan malam. Jadi prinsip diet OCD ini kan diawali dari 8 jam, berarti stop makannya di jam 6 sore. Biasanya aku begitu ya. Jadi aku untuk makan malamnya sama seperti porsi siang, tetap makan nasi, makan sayur-sayuran, dan perbanyak protein. Karena kalau kita nggak makan, kita bakalan lemes, ibaratnya kita mau berperang, tapi kita nggak ada kekuatan. Jadi tetap makan malam seperti di porsi makan siang, dan benar-benar kalian stop, jangan makan malam. Dan disitulah sistem pembakaran energi, pembakaran lemak dimulai di jam puasa. Biasanya ya di jam malam hari ya, karena di malam hari kita agak berkurang aktivitasnya. Dan kembali lagi ke poin kedua, yaitu defisit kalori. Nah, bagi kalian mungkin ada yang bingung ya, defisit kalori itu apa. Jadi aku akan jelasin. Defisit kalori itu simpelnya pengurangan porsi makanan. Yang biasanya kalian makannya misalnya 10, jadi kalian pelan-pelan kurangi 8, kurangi 6, kurangi 5. Nah, kenapa aku sarankan kalian defisit kalori? Karena emang benar-benar harus defisit. Gimana kalau kalian mau
diet, melakukan penurunan berat badan, sementara kalian gak tahu nih makanan yang masuk ke badan kalian itu kira-kira melebihi kualitas kah atau kurang. Jadi kalian harus cek dulu kebutuhan kalori harian kalian berapa. Nah, kalau di aku pribadi, karena berat badan aku waktu itu 75 kilo, aku cek kalori harian aku tuh butuhnya 1900. Karena aku ingin fat loss, jadi aku harus kurangin minimal itu 200, jadi 1700 ataupun maksimalnya 1500 kalori harian. Jadi kalian bisa cek kalian bisa makan apa aja, jadi kalian bisa cek di Fat Secret. Jadi kalau kalian hari ini makan apa, kalian cek kalorinya berapa di aplikasi Fat Secret. Jadi intinya kalian boleh makan, tapi tetap memperhatikan energi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Ya, kalian harus maintain berapa makanan yang masuk ke dalam. Jadi cek aja di Fat Secret. Next, yang ketiga itu adalah olahraga HIIT cardio. Nah, sebelum aku jelasin olahraga HIIT cardio itu apa, kalian ketahui, aku sebelumnya juga rajin ikut zumba, yoga, dan sering jogging ya, lari-lari. Tapi kalau untuk kasus penurunan berat badan, olahraga yang disarankan untuk penurunan berat badan itu adalah angkat beban. Nah, bingung ini, angkat beban itu kan biasanya kita harus nge-gym, tapi sekarang karena pandemi semua gym kan tutup. Jadi aku cari gerakan olahraga yang benar-benar fokus ke beban tubuh. Jadi aku menemukan namanya HIIT cardio. Jadi kepanjangan dari HIIT cardio itu double I ya, HIIT cardio. Jadi HIIT cardio itu kepanjangannya adalah High Intensity Interval Training Cardio. Jadi sama sih seperti kardio biasa, tapi ada pembedanya. Kalau kardio biasa yang kita lakukan itu pembakaran lemaknya ya di jam olahraga itu aja. Misalnya nih kita zumba selama 1 jam, jadi pembakaran lemaknya yang memang sekitar 1 jam itu aja. Dan di HIIT cardio ini karena prinsipnya intensitasnya emang tinggi, namun dia bisa melakukan pembakaran lemak setelah kita olahraga. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalian mungkin bingung gerakannya itu yang gimana aja sih, kan sama-sama kardio, kan sama-sama aja kardio nih, apa bedanya? Nah, aku nggak bisa ngejelasin panjang lebar di sini, tapi aku bakalan rekomendasikan ke kalian sebuah gerakan HIIT cardio yang populer, yang aku lakukan sendiri sampai sekarang bertahan. Aku lakukan itu salah satu gerakan HIIT cardio dari Amy Wong. Jadi kalian bisa lakukan untuk pemula bisa di 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, dan 1 jam. Itu bakalan aku kasih linknya di description box. Jadi kalian ikutin aja alurnya dari 10 menit. Mulai pelan-pelan aja dulu. Ketika tubuh kalian beradaptasi, naikkan intensitasnya ke 15 menit. Dan mulai beradaptasi lagi, naikkan lagi ke 20 menit. Mulai beradaptasi, naikkan lagi ke 30 menit, naikkan lagi ke 45 menit, dan 1 jam. Karena itu benar-benar membakar lemak. Jadi itu udah terbukti kok di badan aku. Jadi lakukan aja gerakan HIIT cardio dari Amy Wong. Nah, aku bakal kasih kesimpulan ke kalian hasil diet aku selama ini. Yang pertama yang aku lakukan itu adalah aku diet OCD ya, diet OCD di rentang waktu 8 jam, 6 jam, dan sekarang aku bertahan di 4 jam. Namun kalau kalian enggak sanggup melakukan diet OCD ini yang kalian rasa menyiksa, tapi sebenarnya enggak menyiksa sih, kalian bisa lakukan ini, kurangin aja porsi makanan di defisit kalori. Defisit kalori tentunya kalian harus cek dulu kalori harian kalian di aplikasi Fat Secret untuk pemula aja ya, biar gampang. Di situ kalian bisa cek berbagai makanan yang kalian makan sehari-hari itu berapa. Yang ketiga itu adalah olahraga HIIT cardio, dan sesuai penjelasan aku tadi, intinya HIIT cardio ini
lebih maksimal dalam pembakaran lemak dan sangat disarankan untuk kita yang benar-benar fat loss. Jadi gerakan yang aku sarankan itu adalah dari HIIT cardionya dari Amy Wong. Nah, ketiga poin tadi aku ceritakan itu bagus untuk kalian kalau kalian benar-benar ingin penurunan berat badan dengan cepat, tapi intinya nggak menyiksa ya, tetap memperhatikan defisit kalori. Namun itu semua kalau kalian nggak memiliki niat dan mindset yang positif, kalian bakalan keok, kalian bakalan KO di tengah jalan. Karena untuk melakukan diet penurunan berat badan ini bukan hal yang instan, bukan yang bisa seminggu turun 5 kilo, 10 kilo, satu hari bisa turun 3 kilo, enggak. Di aku sendiri sih selama aku menjalani diet OCD dan defisit kalori dan juga olahraga HIIT cardio, terkadang aku juga merasa jenuh. Apalagi kita sebagai wanita dalam 1 bulan itu mengalami fase menstruasi, tetap kalian bisa lakukan cheating day, kalian bisa makan sesuai yang kalian mau, tapi tetap perhatikan juga jangan terlalu berlama-lama, soalnya kita kan niatnya juga mau turun berat badan. Kalau keasikan bagaimana nanti hasilnya, ya kan? Nah, itu tadi pengalaman aku seputaran diet yang berhasil turun di 10 kilo. Sebenarnya sih masih banyak PR di aku karena aku ingin di BB idealku di angka 55, jadi aku masih ada PR 10 kilo lagi. Namun aku tetap melakukannya dengan cara yang logis, yang nggak mau nyiksa. Aku tetap menikmati makanan yang ada karena aku sendiri juga prihatin begitu banyaknya informasi tips-tips diet yang menurut aku sesat, yang mengatakan seminggu turun 5 kilo, satu hari bisa turun 3 kilo dengan makan rebus-rebusan, sayur, nggak makan nasi. Itu rasanya agak lain. Emang sih turun, tapi coba deh kalian perhatikan yang turun cepat begitu, kalian lihat komposisi badannya itu gimana. Pasti kalian melihat itu penuh dengan gelambir-gelambir dan badannya itu lembek. Jadi aku nggak saranin, yang ada kalian malah penyakitan dan berakhir di rumah sakit. Kalian nggak mau kan seperti itu. Nah, sekian dulu video yang aku buat hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan next aku akan buat video tentang porsi makan diet untuk pemula. Kalian penasaran kan? Ayo kalian tetap dukung aku di channel ini. Aku bakalan update terus seputaran perdietan yang logis dan intinya nggak menyiksa, yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian lakukan ke badan kalian, dan tentunya bisa mencapai body goals kalian. Jadi dukung aku dengan subscribe dan like sebanyak mungkin, dan tentunya kalian bisa berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian dulu, salam sehat dan goodbye.